Shalom. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Hari ini kita semua merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kebangkitan dan kita angkat satu pujian yang berkata, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kita tunduk kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan di pagi hari ini kami kembali boleh ada. Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita langsung saja masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat kebenaran firman Allah, yaitu dalam 1 Korintus 15. Kita akan membacanya dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-17. Baik Bapak Ibu yang mengikuti di rumah, kita akan membacanya bersama-sama dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam pembacaan 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 17, yaitu kebangkitan kita. Kita akan baca bersama-sama, kita ikuti, yaitu dalam ayat ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Baik Bapak Ibu Saudara, sekian jauh pembacaan firman Allah dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 17. Yang dikatakan berbahagia yaitu kita yang mendengar, kita yang merenungkan firman Allah dan yang dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini di mana kita semua orang percaya kepada Tuhan hari ini merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam pembacaan ini saya mencoba memberikan satu tema, yaitu kebangkitan Kristus adalah kemenangan orang percaya. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang percaya patut berbangga hati dan bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa, di mana dia mati dan dia bangkit buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus dari kematian, di mana 2 hari lalu kita merayakan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan. Dan pada hari yang ketiga firman Allah berkata dia bangkit dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu Saudara, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman orang percaya. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini merupakan penegasan kebenaran ajaran Kristus. Pernyataan tentang kematian dan kebangkitannya benar-benar telah digenapi. Ini bukan sekedar hanya cerita, ini bukan sekedar hanya slogan, tapi ini benar-benar dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan dia meninggalkan surga dan dia mau menjelma menjadi seorang manusia. Bahkan dia mau taat sampai mati. Oleh sebab itu dia diberikan nama di atas segala nama, supaya semua lidah mengaku dan lutut bertekuk bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat spesial. Untuk itu, dengan kebangkitan Tuhan, yaitu adalah satu kemenangan bagi kita sebagai orang percaya. Mari kita jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Dia mati dan dia bangkit buat saudara dan saya. Dia menebus dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu kita jangan sia-siakan. Ada banyak orang mungkin dia pikir kematian dan kebangkitan ini sudah biasa dilakukan oleh orang Kristen. Tapi saya mau sampaikan satu hal, bahwa kematian dan kebangkitan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, hanya oleh Yesus Kristus Tuhan, buat saudara dan saya yang percaya kepada dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak bisa dibayangkan andai saja Kristus tidak bangkit pada hari yang ketiga. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-14, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Tuhan tidak bangkit saudara, sia-sia kita mengiringi Tuhan, sia-sia kita beribadah. Karena kita tidak mengalami, kita tidak melihat satu kebangkitan, berarti kita terus hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu, ya, yang disampaikan ada banyak penginjil, ya. Ada banyak, ya, hamba-hamba Tuhan, misioner memberitakan Injil sampai ke pelosok pedalaman, pegunungan, pedesaan. Bahkan mereka bisa mengarungi lautan hanya untuk pergi memberitakan tentang Injil kekristenan ini. Tanpa kebangkitannya Bapak Ibu Saudara, sia-sia pemberitaan Injil. Tanpa kebangkitan Tuhan, sia-sia pemberitaan Injil itu. Karena kematian dan kebangkitan itu adalah satu momen yang sangat luar biasa, yang diberikan Tuhan bagi dunia ini, bagi setiap orang yang mau percaya. Nah, kita bersyukur buat Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kita ada di bagian orang-orang percaya itu. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, bahwa kita harus benar-benar menghargai, menghormatan kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau tidak saudara, kita itu dalam mengiringi Tuhan hanya sia-sia. Oleh sebab itu firman Allah berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-33, dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu kalau kita itu menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak benar-benar hidup takut akan Tuhan, kita akan terseret dengan ilah zaman ini. Sehingga kematian dan kebangkitan Tuhan itu sepertinya hanya jadi slogan buat kita. Dan akhirnya ketika Tuhan datang, dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hai pembuat kejahatan.
Oleh sebab apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam perjalanan hidup kita, tak kala kita terlena dan kita terbawa arus situasi kondisi yang ada di sekeliling kita, sehingga kita melakukan banyak kesalahan di dalam pengiringan kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-18, dikatakan bahwa demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu tidak mengalami satu kebangkitan, maka sia-sia tentang kematian. Jadi kematian itu ada kebangkitan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita harus menikmati yang namanya kematian. Sehingga dalam kematian itu kita akan melihat satu kebangkitan di dalam roh kita. Bukan kebangkitan saja secara jasmani, tapi roh kita mengalami satu perubahan. Kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak yang selalu merenungkan kebangkitan Tuhan, maka saya percaya kita juga punya hidup ini akan mengalami satu perubahan. Ada kebangkitan dalam hidup kita. Akhirnya kita juga bisa mati dan kita bisa mengalami yang namanya kebangkitan di dalam hidup. Kita bukan sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, saudara. Ke gereja jadi kudus, tapi setelah kita keluar dari gereja, kita tidak hidup di dalam kebenaran. Itu namanya kita merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu kita harus belajar mendisiplinkan diri kita. Mendisiplinkan diri kita artinya kita mau berusaha keluar dari segala keterikatan kita, dan kita mau melihat sesuatu kebenaran yang Tuhan siapkan. Kalau Dia sudah mati buat saudara dan saya, Dia berkata di Bukit Kalvari semua sudah selesai. Dan pada hari ketika Dia bangkit dan kita mengalami satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, saudara, kita punya hidup juga mengalami satu perubahan. Karena kita menjadi orang-orang yang menang. Ada amin? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu pengharapan hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus ini. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam memberitakan Injil, sekalipun harus dihadapkan dengan ujian dan tantangan yang tidak ringan. Rasul Paulus dia memberitakan Injil, saudara. Dia keluar masuk penjara, tapi dia tidak membuat dia lemah. Makanya rohnya semakin menyala-nyala. Karena dia bergantung kepada Tuhan. Dan dia menghormati, dia menghargai tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Karena saya mau kasih tahu bahwa kalau Tuhan tidak meninggalkan surga untuk mau menjelma jadi manusia, bahkan Dia mati buat saudara dan saya, lalu kemudian tidak mengalami suatu kebangkitan, sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan, sia-sia pemberitaan Injil. Tapi kita melihat bahwa itu nyata. Yesus mati dan pada hari yang ketika Dia bangkit dari antara orang mati, untuk memberikan kita satu kemenangan. Oleh sebab itu kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak sia-sia, saudara. Kita orang-orang yang menang. Kita orang-orang yang luar biasa. Kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Kita bukan anak-anak dunia, saudara. Sehingga kita menjadi seperti dunia. Firman Allah berkata kita adalah warga kerajaan sorga. Tapi Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kita itu tinggal di dunia. Berarti kalau kita tinggal di dunia, kita adalah warga sorga. Berarti di dunia kita harus berdampak. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi teladan.
Dan hidup kita ini, kata firman Allah, akan menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kematian dan kebangkitan Tuhan ini benar-benar menjadi satu rema dalam perjalanan hidup kita ke depan. Kalau Tuhan mengizinkan kita, masih ada sampai saat ini, kita masih bisa melewati bulan-bulan yang Tuhan izinkan. Bahkan mungkin Tuhan izinkan 2020 kita akan lewati. Biarlah benar-benar firman Allah ini dapat menjadi sesuatu tolak ukur dalam perjalanan hidup kita. Sehingga hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan, dalam suasana kondisi apapun, di tengah-tengah bangsa yang bergejolak, di tengah-tengah bangsa yang banyak dengan ketakutan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah menjadi jaminan buat kita semua. Kita tidak menjadi orang yang lemah. Kita menjadi seperti Rasul Paulus di tengah-tengah tekanan hidup. Dia berkata bahwa rohnya menyala-nyala. Mari kita mau membawa hidup kita ini, mau mendisiplinkan diri kita ini di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang berbeda. Ya, kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Anak-anak Tuhan itu ada berbeda, saudara. Ada perbedaan. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi anak Tuhan dan kita tidak mau mendisiplinkan diri kita ke dalam kebenaran, maka kita sama saja dengan orang di luar sana. Mari kita berusaha, Bapak Ibu Saudara. Kita semua banyak kekurangan dan keterbatasan, banyak pelanggaran, tapi ketika firman Allah datang, firman Allah berkata, hari ini ketika engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Mari kita renungkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, membawa kita mengalami kemenangan. Demi kemenangan dalam perjalanan hidup kita akan lewati, maka kita akan menjadi kesaksian untuk orang banyak. Itulah firman Allah di pagi hari ini melalui ibadah kita, melalui ibadah Paskah. Dan saya percaya, sekalipun saya menyampaikan terbatas, tapi saya tahu bahwa Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk mengingatkan kita, membantu kita untuk kita mau meresponi firman Allah di tengah-tengah perjalanan hidup. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan. Sementara perjamuan disiapkan, siapkan perjamuan dan kita akan masuk dalam perjamuan asa melalui perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapkan hatimu untuk kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Tapi sebelumnya kita dengar firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Karena seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat
Bahkan siapapun yang mengikuti ibadah ini, mari kita angkat roti yang ada di tangan kananmu. Tinggi-tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kita tidak akan ada malapetaka, tidak akan ada kemiskinan, tidak akan ada kutuk turun-temurun. Karena kami percaya dengan bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi menjelang siang ini Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu, di mana melalui ibadah kebangkitan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Bapak Ibu Saudara, kita sementara mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi yang terbaik buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah penutup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian ini pertanda berakhirlah seluruh rangkaian ibadah kami di pagi menjelang siang melalui ibadah kebangkitan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah berkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan, firman Allah, perjamuan kudus, dan akhirnya kami sudah merasakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Tuhan sudah memberkati kami lewat tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Aba Bapa, sebab hanya Engkaulah Bapa yang kudus, yang layak menerima segala pujian dan syukur kami. Dan pada kesempatan ini sekali lagi hamba berdoa untuk semua umat Tuhan yang menyaksikan pelayanan ini, baik Tuhan jemaat, bahkan siapa saja. Tuhan, kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati Tuhan kami semua. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau jaga lindungi kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami, di mana Tuhan akan percayakan kami akan melangkah di minggu kerja yang baru. Biarlah Tuhan jaga lindungi kami semua, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan apapun yang kami kerjakan, apapun yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lakukan, biarlah Tuhan Engkau memberkati.
Jadikan semua berhasil, sehingga dalam keberhasilan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada kesempatan ini Tuhan, sekali lagi hamba berdoa untuk Papua Barat dan Manokwari. Hamba memberkati Tuhan Bapak Gubernur, hamba memberkati Bapak Bupati, bahkan semua masyarakat yang ada di Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Hamba berdoa dan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak di sorga. Hamba bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di mana Engkau sudah memberkati ibadah kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Ampuni kalau kami mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu tetap nyata dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan akhirnya Tuhan, kami akan menutup semua rangkaian ibadah kebangkitan kami di pagi hari menjelang siang ini. Dan kami mau menerima janji berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pulanglah di tengah-tengah keluarga dan rumah tanggamu. Pulanglah di tengah-tengah pekerjaan usaha serta pelayananmu. Dan bawalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa di sorga, kasih yang kekal daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Allah yang kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ibadah kebangkitan sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Amin. Shalom.